wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Wahyudi, CDP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Tempat mengajar saya di SDN 1 Lawan, Kecamatan Pondosimo, Kabupaten Malang. Saat ini saya bersama Ibu Eni Widyastuti Rahayu, guru kelas 4 SD Negeri 1 Lawan. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Aris. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Kita akan berbicara atau berdiskusi Ibu, dari panjenengan kemarin matur ke saya 3 hari yang lalu bahwa jenengan minta untuk disupervisi seperti yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini yang merupakan proses pengembangan diri yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan performa mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran Ibu. Dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Supervisi akademik yang kita lakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Ibu Eni dalam melaksanakan pembelajaran di kegiatan observasi yang Ibu lakukan pada nantinya. Saat pembelajaran, saya akan menjadi supervisornya Ibu. Percakapan ini yaitu langkah pertama, yaitu pra-observasi. Kita melakukan percakapan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan maupun kesiapan Bu Eni pada kegiatan observasi ini. Apa harapan Ibu setelah kegiatan pra-observasi ini Ibu? Terima kasih Pak Aris. Saya berharap setelah kegiatan observasi ini anak-anak lebih termotivasi lagi belajarnya. Dan dari materi yang sudah disampaikan ini anak-anak nantinya bisa belajar dan tahu paham tentang materi tersebut. Ya Ibu. Berarti tujuan observasi nanti Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Kapan kegiatan observasi akan Ibu lakukan? Insya Allah di bulan September ini Pak. Oh iya Bu, di bulan September ini ya. Iya. Kegiatan observasi nanti kita laksanakan. Kemudian apa materi pokok yang akan disampaikan oleh Bu Eni dalam kegiatan observasi? Untuk materinya saya mengambil IPAS tentang wujud benda. Oh iya, IPAS tentang wujud benda ya. Iya. Mata pelajarannya yang difokuskan utama yaitu IPAS ya Bu ya. IPAS, iya. Tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu ambil ini apa Ibu? Untuk tujuan pembelajarannya ini peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik tentang wujud benda. Kemudian berikutnya peserta didik dapat mengidentifikasi apakah itu zat yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari melalui benda padat, benda cair maupun benda gas. Dan yang terakhir, anak-anak nantinya dapat membedakan karakteristik tentang wujud benda tersebut. Seperti itu Pak. Ya, itu tujuannya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu, dalam kegiatan supervisi ini apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, saya inginnya dapat menciptakan pembelajaran dan lingkungan yang nyaman bagi murid. Ya, menciptakan pembelajaran dan lingkungan yang nyaman untuk murid. Iya. Untuk mencapai aspek yang Anda inginkan, apa yang akan Ibu rencanakan dalam kegiatan observasi ini? Ya, saya dapat memberikan motivasi pada anak-anak, kepada peserta didik saya agar dapat menerapkan kedisiplinan. Dan berikutnya saya bisa melaksanakan komunikasi dengan aktif pada peserta didik saya agar anak-anak tersebut merasa nyaman dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Ya, Ibu. Terima kasih Bu, bagus sekali.
Agar pembelajaran pada saat kegiatan observasi nanti berjalan lancar, dukungan apa yang akan Ibu harapkan? Saya berharap adanya kolaborasi, Pak, mungkin dari kepala sekolah dan rekan sejawat, seperti itu. Apakah cuma itu saja, Bu? Ya, termasuk dari anak-anak juga. Ini harus kita motivasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Itu sebuah dukungan yang Ibu harapkan. Iya. Ya Bu, terima kasih. Ini kegiatan observasi ini semoga dapat berjalan dengan lancar. Ibu merencanakan di bulan September ini, Bu ya. Iya. Saya tunggu kabar dari Ibu waktu kegiatan observasi. Apabila Ibu sudah siap, nanti saya akan melaksanakan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya Bu Eni, sekarang alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahapan observasi, yaitu yang pertama kita sudah berbicara atau bertatap-tatap pada tahap observasi. Kemudian yang kemarin kita sudah melakukan proses observasi pembelajaran di kelas, dan sekarang yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi klinik ya. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis hasil observasi yang saya lakukan pada pembelajaran yang dilakukan oleh WNI. Jadi di sini kita sama-sama belajar WNI, tidak saling menggurui atau lebih pintar. Saya lebih pintar dari dengan tidak. Kita ini adalah mitra, jadi kita memiliki kedudukan yang sama, sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik sebagai seorang guru, supaya kita sebagai guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Bu Eni, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat mengunjungi kelas Bu Eni? Ya Bu, dalam kegiatan observasi saya dapat mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eni. Hasil pengamatan saya adalah yang pertama, saya mengamati pembelajaran Bu Eni sudah sesuai dengan yang direncanakan, dan pengembangan yang diinginkan sesuai kesepakatan kita pada obrolan sebelum melakukan pembelajaran sudah Bu Eni laksanakan semua dengan baik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran Bu Eni sudah sesuai dengan LPP yang dibuat. Ada LKPD yang menarik, dilengkapi gambar-gambar yang dibagikan ke siswa untuk dikerjakan secara berdiskusi. Yang ketiga, saya mengamati saat pembelajaran siswa terlihat aktif, Bu, dan antusias mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Banyak siswa yang menjawab pertanyaan dari Bu Eni. Yang keempat,
Kemudian Bu Eni juga menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning. Siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, berdiskusi, mengamati gambar, membaca materi, dan mengamati contoh yang diberikan. Yang kelima yang membuat saya kagum ketika anak-anak sedikit hilang konsentrasi pada saat mengumpulkan hasil pekerjaan atau pada saat pembelajaran, spontan Bu Eni mengembalikan konsentrasi anak dengan mengajak bernyanyi atau bertepuk tiup. Setelah saya melakukan observasi terkait pembelajaran yang Ibu Eni lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang proses observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah Bu Eni dilakukan observasi ini saat proses pembelajaran? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Aris, setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya merasa senang sekali, dan hal baik yang saya amati dari pembelajaran, saya itu melihat anak-anak sangat antusias sekali dengan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu mereka juga tertarik dengan lembaga yang saya berikan, yang saya tunjukkan kepada anak-anak. Ya, Bu. Dalam proses observasi kemarin, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Bu? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai, Pak. Tadi kita melihat murid-murid sudah mengetahui dan juga sudah memahami tentang perubahan wujud benda. Iya, Ibu. Kemudian Bu, misalkan dinilai secara performa Ibu itu dalam skala 1 sampai 100 di performa ke nilai ke berapa Ibu? Berapa persen? Saya, Pak, kisaran proses pembelajaran sudah sampai sekitar 80 sampai 90%. Dan mudah-mudahan berikutnya proses pembelajaran bisa mencapai ke 100%. Alhamdulillah, semangat Ibu. Untuk mencapai skala 100, rencana atau strategi Ya, saya harus memberikan sumber pembelajaran yang sangat menarik bagi mereka, agar mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. bagus sekali. Kemudian apa lagi usaha Ibu untuk mencapai tujuan Ibu? Ya, saya akan mempelajari lebih mendalam kembali atas materi yang saya berikan kepada anak-anak, agar anak-anak dapat mencapai sesuai target yang saya berikan. Akan laksanakan untuk mencapai skala yang ke 100. Menurut Ibu, apakah tindak lanjut atau rencana ini